Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Dan sebagaimana biasanya, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, kali ini kita menampilkan suatu penjelasan tentang manusia makhluk spiritual di dalam buku Basyirah Teknologi Pemberdayaan Diri yang ditulis oleh Ustadz Saifuddin Aman. Saudara sekalian, Pak Ustadz Saifuddin Aman ini adalah seorang terapis juga terapis spiritual, dan beberapa tahun yang lalu sangat terkenal, dan beliau juga telah menulis beberapa buku, diantaranya buku yang di tangan kita yang kita akan membacakan penjelasan beliau tentang manusia makhluk spiritual. Kita langsung saja, saudara sekalian. Beliau mengatakan bahwa di dalam bukunya Zikir Membangkitkan Kekuatan Basyirah. Jadi ada buku sebelum ini, sebelum buku yang Basyirah dan Teknologi Pemberdayaan Diri itu, beliau sudah nulis buku tentang Zikir Membangkitkan Kekuatan Basyirah. Bahwa semua makhluk Allah yang nampak di semesta alam ini mempunyai dimensi gaib, apalagi yang tidak nampak. Salah satu dimensi kegaibannya adalah mereka mempunyai ruh, dan masing-masing ruh mempunyai sifat tersendiri yang rahasianya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu seperti apa ruhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran surat Al-Isra ayat 87. Perbedaan ruh manusia dengan ruh selain manusia adalah bahwa ruh manusia ditiupkan setelah raga manusia terbentuk. Manusia pertama ditiupkan ruh Allah setelah raga terbentuk. Anak keturunan Adam ditiupkan ruh Allah setelah raga terbentuk di dalam rahim ibu. Sedangkan ruh selain manusia diberikan sejak awal penciptaan. Saudara sekalian, selanjutnya ruh manusia kekal walau jasad rusak atau tiada. Sedangkan ruh makhluk lain dia rusak dan fana bersama rusaknya fisik. Saudara sekalian, makhluk yang mempunyai ruh tersebut disebut makhluk rohani. Maka mereka bertasbih kepada Allah dengan firman Allah sebagai berikut: langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Karena mereka mempunyai ruh, maka mereka bertasbih mensucikan Allah dan tunduk kepada ketentuannya. Karena mereka tunduk dan terus-menerus bertasbih, maka Allah berikan keistimewaan memiliki energi yang bisa dipergunakan oleh manusia dan punya spiritual. Kata ruhani, bentuk jamaknya adalah plural, ruhaniyat. Ruhani artinya spiritual. Setiap makhluk yang bertasbih dan patuh kepada ketentuan Allah mempunyai spiritualitas, kecuali iblis dan anak keturunannya. Anak keturunan iblis adalah syaitan. Iblis dan setan sekalipun mempunyai energi, yaitu mereka tidak mempunyai spiritualitas. Karena mereka menentang hukum Allah dan tidak bertasbih, maka tidak disebut sebagai makhluk spiritual. Jin mempunyai spiritualitas. Karena mereka sama seperti manusia, ada yang mengikuti hukum Allah. Maka jika dikelompokkan ini di semesta alam ini ada 4 macam spiritualitas, yaitu ruhaniyat al-insan, spiritualitas manusia; rohaniyat al-malaikah, spiritualitas malaikat; rohaniyat al-maddah, spiritual benda-benda atau makhluk-makhluk; dan spiritual al-jin, spiritual jin. Adalah manusia yang memiliki ruhaniyat paling tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia wakil Allah, kepadanya semesta alam dituduhkan. Manusia didesain untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah punya fungsi
melejitkan spiritualitas. Dengan rohania yang dimiliki, manusia bisa menggabungkan semua rohania yang lain kepada dirinya. Bahkan sesungguhnya manusia sudah menggabungkan rohanianya malaikat pada dirinya. Penggabungan rohania malaikat kepada diri manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja kualitas pemberdayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sahabat Utsman meminta penjelasan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, beritahu kami berapa malaikat yang menyertai seorang hamba. Rasulullah menyebutkan ada 10 malaikat yang terus-menerus menyertai setiap manusia. Yang pertama adalah malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah malaikat pencatat perbuatan keburukan yang ada di sebelah kiri manusia. Kemudian yang ketiga malaikat penjaga diri ada di depan, yang ada di depan. Kemudian malaikat penjaga diri ada di belakang. Kemudian malaikat penjaga bibir bagian atas. Kemudian malaikat penjaga bibir bagian bawah. Kemudian malaikat penjaga jalur pernapasan hidung dan tenggorokan. Ada malaikat penjaga dahi, tawaddu atau sombong. Dan malaikat penjaga mata sebelah kanan dan malaikat penjaga mata sebelah kiri. Demikianlah 10 malaikat yang selalu menyertai setiap individu manusia menurut hadis ini. Kemudian spiritualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang berhubungan atau bersifat rohani atau batinia. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa manusia adalah karya agung yang diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Ruh manusia adalah ruhnya yang ditiupkan langsung kepadanya. Maksudnya ruh Allah yang ditiupkan langsung kepadanya, kepada manusia. Maka sesungguhnya benar kalau manusia menjadi makhluk yang luar biasa. Hebatnya lagi, setiap individu bersifat unik dan tidak ada duanya. Tidak ada manusia yang mempunyai kesamaan persis 100% sekalipun dilahirkan kembar. Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Hadis qudsi. Saudara sekalian, manusia benar-benar merupakan rahasia Allah. Di dalam diri manusia itulah kita bisa menemukan kebesaran Allah. Allah maha sempurna dan Dia menghendaki manusia bisa menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Allah perciptakan sifat-sifatnya dan nama-namanya agar manusia bisa menjalankan tugas, bisa meningkatkan derajat kehidupannya. Kalau Allah memiliki malaikat yang senantiasa bekerja dan bertasbih untuk Allah, maka manusia juga diberikan pancaran cahaya malaikat Allah yang menjadi kesempurnaannya. Dari spiritualitas manusia muncul pertama kehendak atau irada. Kehendak yang merupakan pancaran malaikat Mikail. Maka siapa yang punya kehendak kuat, dia akan bisa sampai kepada yang dituju. Yang kedua adalah akal. Akal merupakan pancaran malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat rohania. Maka siapa yang menggunakan akalnya, dia akan bisa melakukan apa saja. Akal akan bekerja dan hasil kerjaan akal. Yang ketiga adalah imajinasi atau khayal. Imajinasi merupakan pancaran malaikat Israfil. Maka siapa yang bisa menggunakan imajinasinya, dia akan menemukan keindahan dan menikmati kehidupan. Dan yang keempat adalah visualisasi, taswir. Visualisasi atau penggambaran merupakan pancaran kekuatan malaikat Israel. Maka siapa saja yang bisa menggambarkan apa yang diinginkan, dia akan mewujudkannya. Sebab visualisasi adalah gambar pendahuluan atau wujud permulaan sebelum kenyataan. Saudara sekalian, selanjutnya disampaikan bahwa manusia bisa mencapai kesempurnaan atau disebut al-insan al-kamil manakala spiritualitasnya bisa mewarnai kehidupan dirinya yang memiliki peran ganda. Ibnu Sina mengatakan bahwa orang yang meraih kebahagiaan hakiki adalah orang yang menguasai tubuh jasmaninya dan mengambil manfaat dari spiritualitasnya.
Orang semacam ini mempunyai energi kenabian yang terdiri dari al-haddas atau indera keenam atau yang ketiga untuk menjaga diri dan melihat peluang. Kedua, imajinasi dan visualisasi untuk menciptakan masa depan. Dan ketiga, kekuatan pikiran untuk mengubah tabiat sesuatu agar takluk sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dari sinilah akan muncul hal-hal yang menakjubkan. Al-insan kamil mempunyai pengetahuan tentang satu, rahasia ruh. Di dalam dia memiliki cahaya yang tembus ruang dan waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, rahasia benda atau materi. Dia memiliki cahaya di dalam kegelapan. Yang ketiga, rahasia jiwa. Dia memiliki cahaya untuk membuka rahasia. Yang keempat, rahasia hubungan antara benda dan jiwa. Dan yang kelima, rahasia yang tersembunyi di setiap yang wujud. Saudara-saudara sekalian, Syekh Abdul Karim Al-Jilli yang menulis buku tentang manusia sempurna, dia mengatakan bahwa al-insan kamil, dia mampu menyerap seluruh hakikat yang wujud dengan jiwanya. Dia menyerap hakikat yang berdimensi spiritual, cahaya tinggi dengan energinya, dan menyerap hakikat yang berdimensi rendah dengan kekuatan fisiknya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Insan Kamil yang ditulisnya, atau manusia sempurna. Saudara sekalian, untuk sampai pada spiritualitas yang tinggi, manusia harus bekerja sama dan mengadakan harmonisasi dengan semesta alam. Hubungan dengan semesta alam ini diikat dan diperkuat oleh energi. Manusia memerlukan energi semesta alam, dan semesta alam memerlukan energi yang keluar dari manusia. Energi manusia yang dikirim kepada alam akan disambut dan dikirimkan kembali energi yang lebih besar, yang membuat manusia semakin mantap spiritualitasnya. Saudara, agar dunia tetap terjaga, tercipta harmonisasi, tetap terpelihara keseimbangan dan tidak cepat kiamat, maka alam semesta ini sangat memerlukan energi manusia. Karena itulah setiap manusia hendaknya memberikan energinya seperti energi kasih sayang, energi amal saleh atau kebaikan, energi ibadah, dan energi zikir, kalimat thayyibah dan sebagainya. Energi untuk selalu memuja Tuhan yang Maha Kuasa, baik itu dalam bentuk menyebut nama-namanya ataupun kalimat-kalimat yang lain. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikianlah saudara-saudara sekalian penjelasan dari Saifuddin Aman, Ustaz Saifuddin Aman dalam bukunya Basyirah, Teknologi Pemberdayaan Diri. Bagian kecil yang kita ambil tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan bisa menambah pengetahuan kita, saudara-saudara sekalian. Dan jika Anda tidak puas terhadap penjelasan tentang secara keseluruhan dari kitab ini, maka carilah kitab ini dan Anda bisa mempelajari lebih luas dari tema kecil yang tadi kita antarkan kepada di video ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian, dan sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.